Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Yuliani dari kelompok 2 sebagai moderator yang akan memimpin jalannya sesi diskusi. Sesi diskusi ini berasal dari pertanyaan yang telah teman-teman tanyakan di kolom komentar. Teman-teman juga bisa menambahkan, juga menyanggah atau memberi tanggapan terhadap pertanyaan yang nanti akan dibahas. Langsung saja untuk pertanyaan pertama dari Sinta Amelia yang akan dijawab oleh Renita. Padanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari Sinta Amalia. Pertanyaannya adalah, sebutkan material pada konstitusi. Apakah Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hal tersebut? Jika iya, berikan contohnya. Sri Somantri mengemukakan bahwa konstitusi sekurang-kurangnya mengatur 3 kelompok materi muatan sebagai berikut. Yang pertama, adanya pembentukan atau lembaga organ negara. Yang kedua, pembagian kekuasaan atau kewenangan antar lembaga atau organ tersebut. Yang ketiga, pengaturan hubungan kewenangan antar lembaga atau organ negara tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hal tersebut. Contohnya, adanya pembentukan lembaga organ negara yang terdapat dalam Bab 1 yang mengatur bentuk negara yaitu Republik, Bab 2 mengatur pembentukan MPR, Bab 3 mengatur pemilihan dan pengangkatan yang bisa diartikan pembentukan presiden, Bab kelima mengatur pembentukan Kementerian Negara, Bab ke-7 mengatur pemilihan yang bisa dimaknai pembentukan DPR. Bab ke-7A mengatur adalah dasar pembentukan DPD yang pada Undang-Undang Dasar sebelumnya tidak ada. Selanjutnya, bab ke-8A mengatur bentuk BPK. Bab ke-9 mengatur bentuk kekuasaan kehakiman dalam wujud MA, KY, dan MK. Dan bab ke-12 mengatur bentuk pertahanan dan keamanan negara. Terima kasih. Baik, sebelumnya dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Kepada Sinta Amelia, apakah jawabannya sudah cukup atau yang ditambahkan? Cukup, Adinda. Terima kasih. Baik, kalau sudah cukup, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Gina Nur Amalia, yang akan dijawab oleh saya sendiri, yaitu pertanyaannya, bagaimana jika fungsi dan tujuan konstitusi tidak berjalan sesuai dengan yang ditetapkan? Jawabannya yaitu jika konstitusi tidak fungsi dan tujuan konstitusi tidak berjalan sesuai yang ditetapkan, maka tidak adanya pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik, sehingga penguasa banyak yang melakukan tindakan yang akan merugikan masyarakat. Lalu selanjutnya itu tidak adanya kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri. Oleh karena itu tidak akan ada perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga setiap penguasa dan masyarakat tidak wajib untuk menghormati hak asasi manusia dan tidak mendapat perlindungan dalam melakukan haknya. Selanjutnya, tidak memberikan batasan-batasan ketetapan bagi penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Padahal batasan ini dapat memberikan batasan untuk penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Hal ini juga
bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggaraan negara agar negara dapat berdiri kokoh. Baik, kepada Gina Nur Aulia, apakah jawabannya sudah cukup? Iya, Adinda, jawabannya terima kasih. Oh ya, kepada teman-teman juga kalau mau menambahkan, silahkan. Baik, karena tidak ada tanggapan ya, kita lanjutkan saja kepada pertanyaan dari Yayang Intan Apriyani yang akan dijawab oleh Sohibul Hidayat. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Yayang, yaitu dikatakan bahwa salah satu yang bisa DPR lakukan di masa pandemi ini yaitu DPR dapat mendukung pemerintah untuk mengeluarkan anggaran berdasarkan skala prioritas. Menurut kelompok kami, kalau dalam segi religiusnya sih sudah baik ya, ditandai dengan adanya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 19 PKM 07 tahun 2020 tentang penyaluran dan penggunaan dana alokasi umum dan dana insentif daerah tahun anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan COVID-19, namun implementasinya masih kurang ditandai dengan tidak meratanya pembagian anggaran kepada masyarakat prioritas yang harus menerimanya. Ada yang mau bersanggah atau tambahan? Dipersilahkan. Untuk Yen, apakah sudah diterima jawabannya? Bisa diterima? Baik, sudah. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Baik, ingatkan kembali kepada teman-teman kalau ada yang mau menambahkan dari jawaban dari pertanyaan Sinta, Gina, ataupun Yayang, dipersilahkan. Dan juga karena pertanyaan di kolom komentar YouTube-nya udah habis, kepada teman-teman yang mau bertanya juga dipersilahkan. Moderator masuk. Moderator izin masuk. Silakan, silakan. Sebelumnya mohon maaf ya, off cam tadi jaringannya putus-putus, terus tadi juga putus-putus suaranya yang Sahib, kalau boleh diulangin aja yang tadi soal anggaran tadi, karena kurang jelas. Terima kasih. Kalau dalam segi religiusnya sudah baik ditandai dengan adanya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 19 PKM 07 tahun 2020 tentang penyaluran dan penggunaan
dana alokasi umum dan dana insentif daerah tahun anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan COVID-19, namun implementasinya masih kurang ditandai dengan tidak meratanya pembagian anggaran kepada masyarakat prioritas yang seharusnya menerima. Baik, terima kasih. Apakah bisa diterima? Luciana. Boleh kepada Luciana jika ingin bertanya. Jika ingin menambahkan, dipersilahkan. Baik ya, terima kasih. Izin bertanya lagi boleh? Boleh, silakan Luciana. Kan tadi dijelaskan implementasinya hanya saja implementasinya kurang baik, terus peraturan-peraturannya juga sudah cukup jelas, bahkan bukan dari satu peraturan saja, tapi juga ada beberapa peraturan yang sudah disediakan sedemikian rupa, namun implementasinya masih kurang. Nah, terus tadi juga disinggung soal tidak meratanya pembagian yang orang-orang yang diprioritaskan. Terus juga ini udah jadi rahasia umum ya soal korupsi. Banyak banget orang yang korupsi, uang-uang yang memang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang diprioritaskan. Nah, menurut kalian bagaimana cara pemerintah atau enggak kayak kalian merekomendasikan cara-cara bagaimana caranya agar menutupi uang yang seharusnya didapatkan oleh orang-orang yang prioritas itu, tapi malah disalahgunakan. Karena logikanya gitu, kalau uangnya banyak tapi disalahgunakan terus gitu. Bahkan itu dari internalnya gitu yang menyalahgunakannya. Makanya orang-orang yang seharusnya diprioritaskan nggak dapat secara merata gitu. Terus dari mana sih uangnya balik lagi gitu, kayak uang yang seharusnya dipergunakan itu ada lagi biar merata lagi. Terus bagaimana juga menurut kalian biar ada kesadaran di internal pemerintah, khususnya itu DPR atau misalnya orang-orang yang bersangkutan dengan anggaran tersebut, biar orang-orang yang diprioritaskan itu mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Luciana. Pertanyaannya akan kami diskusikan sebelumnya. Untuk teman-teman juga yang mau menjawab atau mau menambahkan, menyanggah juga dipersilahkan ya.
Mohon maaf kepada Luciana, bisa diulangi lagi inti pertanyaannya? Sebentar. Menurut kalian, dari mana uang tersebut menutupi uang yang telah disalahgunakan oleh orang-orang dalam, yang mana uang-uang tersebut diperuntukkan oleh orang-orang prioritas. Terus menurut kalian juga, bagaimana caranya untuk menemukan kesadaran di dalam internal pemerintah, khususnya di DPR atau orang-orang yang bersangkutan dengan anggaran tersebut, agar mereka paham bahwasanya anggaran-anggaran yang disediakan tersebut bukan untuk disalahgunakan, tapi untuk orang-orang yang memang diprioritaskan. Izin menjawab sebelumnya. Untuk pembagian secara rata atau memprioritaskan yang benar-benar membutuhkan, seharusnya kepala daerah itu berkoordinasi dengan kepala desa atau yang akan disalurkannya. Mungkin seperti itu. Ada yang ingin menambahkan? Dipersilahkan. Izin menambahkan ya, untuk uang yang dikorupsikan yang dijadikan bantuan, mungkin imbasnya jadi uang untuk bantuan anggaran tersebut implementasi ke masyarakatnya jumlahnya akan berkurang. Nah, lalu untuk menyadarkan para pelaku yang melakukan korupsi ya, kalau untuk kesadaran mah itu mah kalau sadar mah ya pasti gak mungkin gitu ya untuk melakukan korupsi. Jadi diperlukan adanya koordinasi dan monitoring dari lembaga-lembaga yang mengatur, lembaga-lembaga khususnya KPK. Nah, dengan itu implementasi anggaran-anggaran juga dapat dijalankan dengan baik tanpa adanya tindakan korupsi bagaimana pada Rusia. Terima kasih Adinda. Sebelumnya boleh sedikit mempertanyakan kembali soal yang dijawab oleh Sohibul? Iya boleh, silakan. Tadi Sohibul bilang pemerintah daerahnya bisa berkomunikasi dengan pemerintah kepala desanya. Sistem komunikasinya itu gimana? Terus kan apalagi sekarang itu banyak banget yang butuh bantuan seperti itu, tapi di tengah pandemi kayak gini dilarang juga ada kerumunan. Terus gimana kalau misalnya sama daerah tersebut yang punya banyak desa gitu kan, nggak bisa dalam satu waktu langsung dikumpulin kepala desa kayak gitu. Kesannya terlalu ngegampangin gitu. Mungkin kan saat ini kita sedang virtual ya, bisa aja mungkin seperti virtual seperti kayak kuliah gini. Mungkin, tapi nggak tahu juga sih.
Ya baik Bapak. Terima kasih. Kepada teman-teman juga, kalau ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditambahkan dan tapi juga menyanggah, sangat dipersilahkan. Terima kasih. Izin masuk, Adinda. Silahkan, Gina. Mengenai mengenai pertanyaan saya yang tadi tentang bagaimana jika tujuan dan fungsi konstitusi tidak sesuai dengan yang ditetapkan, saya ingin bertanya, bagaimana sekiranya solusi untuk mempertahankan agar tujuan dan fungsi konstitusi tersebut dapat maksimal gitu. Jadi kan memang kita merasakan ya bahwa mungkin pelanggaran ada gitu. Nah, bagaimana kita untuk meminimalkan pelanggaran tersebut agar tidak merapuhkan sendi-sendi negara juga. Seperti itu, Adinda. Baik, terima kasih kepada Gina untuk jawabannya. Dari teman-teman juga kalau ada yang mau jawab, langsung aja boleh. Izin masuk, moderator. Silahkan gelar. Apakah boleh bertanya? Boleh. Silahkan. Saya izin bertanya. Kan semua konstitusi selalu memuat 3 hal pokok yang saling berkaitan. Sebutkan materi muatan yang dimaksud. Dalam UUD NRI, pasal-pasal mana saja yang mengatur tentang hal tersebut? Terima kasih, moderator. Mohon ditulis kembali gelar di chat, room chat. Kalau di kelas ini materi konstitusi dibagi berapa kelompok? Satu kelompok, Pak. Kelompok. Oke. Jadi banyak yang tergali ya, seperti dari materi ini kan untuk 2 pekan, untuk 2 pertemuan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari gelar. Semua konstitusi selalu memuat 3 hal pokok yang saling berkaitan. Sebutkan materi muatan yang dimaksud. Tadi juga sudah dijelaskannya oleh Renita. Muatannya yaitu yang pertama, adanya pembentukan lembaga atau organ negara. Yang kedua, pembagian kekuasaan atau kewenangan antar lembaga atau organ tersebut. Dan yang ketiga, pengaturan hubungan kewenangan antar lembaga atau organ negara tersebut. Lalu dalam Undang-Undang Negara, pasal mana yang mengatur tentang hal tersebut. Nah,
Untuk pasal-pasalnya terdapat pada bab 1 yang mengatur bentuk negara, yaitu republik, bab 2 mengatur pembentukan MPR, bab 3 mengatur pemilihan dan pengangkatan yang bisa diartikan pembentukan presiden, bab 5 mengatur pembentukan kementerian negara, bab 7 mengatur pemilihan yang bisa dimaknai pembentukan DPR, bab 7A mengatur dasar pembentukan DPD yang pada undang-undang sebelumnya tidak ada, bab 8A mengatur pembentukan BPK, bab 9 mengatur pembentukan kekuasaan kehakiman dalam wujud Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan KY. Dan bab 12 mengatur bentuk pertahanan dan keamanan negara. Kepada gelar, apakah jawabannya sudah bisa diterima? Ya, sudah. Cukup. Diingatkan lagi kepada teman-teman yang mau menambahkan juga menyanggah dan memberi tanggapan, boleh dipersilakan. Coba sambil Anda pahami juga ya dari pertanyaan yang barusan juga, sebenarnya ini kan dari pertanyaan tentang bagaimana yang dimuat dalam konstitusi kan, tentang pembentukan lembaga, tentang pembentukan negara, tentang pembentukan kementerian, terus juga seputar pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ya dalam konteks konstitusi itu bagaimana jika ada pelanggaran. Nah, sebenarnya kan Anda, makanya saya menganjurkan daripada itu berbasis tekstus ya, walaupun memang kelas ini fokus ke teori gitu ya di presentasinya, tapi kan berarti dalam uraian-uraiannya, dalam intermezzo diskusinya bisa diuraikan. Nah, sebenarnya banyak ya kalau kita berbicara konstitusi ya, yang dimaksud dengan pelanggaran itu kan berarti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tinggi negara yang diatur dalam konstitusi. Masalah korupsi memang itu betul, itu masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak ya, karena itu kerugian negara. Tapi dalam konteks penanganan kasus, gitu kan, apakah korupsi itu tergolong ke dalam masalah konstitusi, gitu kan? Dari sisi hukum, apakah itu termasuk kategori hukum dasar negara, misalnya? Jadi itu yang saya maksud ya. Kalaupun memang munculnya korupsi dari mana misalnya? Ketika dilakukan oleh pejabat negara itu diangkat oleh siapa, gitu kan? Misalnya saya gini ya, saya ini mengirimkan misalnya kasus, ketika misalnya tadi Anda membahas masalah kasus korupsi, sebenarnya kan malam hari kemarin ada yang tertangkap ya, ada yang ditetapkan oleh KPK, yaitu Bupati Bandung Barat, tentang kasus bansos. Yang akan masalahnya sebenarnya bukan kalau berbicara di bab konstitusi, bukan melihat dari sisi kasusnya ya, kronologinya kenapa misalnya muncul kasus bansos, kasus korupsi bansos. Tapi kalau yang menyangkut kepala daerah, kenapa sih kepala daerah itu bisa korupsi misalnya? Dari mana itu kepala daerah itu berasal? Dari pemilihan umum kepala daerah, pemilu kada. Nah, apakah pemilu kepala daerah itu diatur dalam konstitusi? Itu ada dalam pasal 18 ya, tentang pemerintahan daerah. Setelah reformasi ada otonomi daerah. Nah, harusnya aja otonomi daerah misalnya. Jadi kalau misalnya mau membuat sebuah masalah dalam diskusi ya, dalam presentasi, kan dari awal saya mengajukan supaya berbasis masalah. Tidak apa-apa misalnya Anda membahas hal yang spesifik.
banyaknya kepala daerah yang terlibat korupsi. Itu apa akar masalahnya? Mungkin benar nggak kalau kita menggunakan sistem otonomi daerah dengan melakukan pemilihan umum secara langsung. Coba kalau pemilu langsung ya, jangankan kan kalau presiden sudah terlanjur juga disepakati. Tapi kalau kepala daerah misalnya dipilih langsung, yang tentunya bebannya kan banyak, biaya politik kepala daerah kan, modal untuk mencalonkan kepala daerah. Kenapa bisa korupsi? Karena kan bisa melakukan logika itu, gitu kan? Karena mungkin setelah gaji yang diterima sebagai bupati itu dengan biaya politik ketika pemilu kepala daerah, ketika pilkada itu tidak berimbang, sehingga balik modal itu harus dengan cara-cara yang disebutkan ya, mungkin itu faktornya. Jadi sistem otonomi daerah yang seluas-luasnya itu ternyata bukan hanya memberikan kewenangan daerah untuk mengelola daerahnya, tapi juga memberikan keleluasaan bagi kepala daerah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Coba Anda lihat ya, di Jawa Barat itu berapa bupati yang tertangkap kan? Seputar tahun 2018 aja itu ada paling banyak ya. Bahkan Anda lihat lah, gubernur banyak yang terlibat korup ya. Kalau lihat dari sisi konstitusi ya. Nah, kalau misalnya Anda mau menyangkut masalah-masalah korupsi, kasus-kasus hukum di luar konteks konstitusi, itu kan nanti juga ada bahasan mengenai penegakan hukum ya. Hukum-hukum bisa diatur masalah. Nah, Anda lihat ya, saya di classroom memberikan wacana-wacana itu untuk bahan-bahan untuk kelompok untuk diskusi masalah negara, masalah hukum, ya, masalah HAM, masalah ketahanan nasional. Jadi wacana-wacana yang menarik gitu ya untuk didiskusikan. Iya, bukan tidak boleh gitu ya. Kita sama-sama belajar. Tapi tidak semuanya pun ikut terlibat dalam proses pembelajaran ya. Oke, sebelum dilanjut, saya akan memberikan dulu wacana ya, pemahaman Anda mengenai konstitusi itu sejauh mana. Bisa dilihat screen share ini? Coba Anda baca sekitar 1 atau 2 menit ya. Mana, saya pertanyaannya simpel aja ya. Mana yang termasuk ke dalam konstitusi? Itu aja pertanyaannya di Indonesia. Dari 10 aturan yang saya buat, ini mana yang termasuk ke dalam hukum konstitusi? Satu, 5, 8, 9, 10 bukan Pak? Saya belum untuk berbicara ya. Anda baca aja dulu.
Udah ya. Coba menurut Priska yang mana saja? Menurut Priska, hadir Priska Aulia. Adila Hikmayanti. Menurut kamu yang tergolong dalam konstitusi yang mana saja? Adila? Dengan menyebutkan, kan sudah tadi sudah saya tampilkan. Elva? Sambil lihat lagi. Gina? Yang mana saja? Siapa Pak? Gina bukan? Ya. 1, 5, 8, 9, sama 10 Pak. 5, 8, 9, 10. 8, berapa? 9, 10. 8, 9, 10. Ya. Silvi? Iya, Pak. Yang mana saja? Satu, 5, 8, 9, sama 10, Pak. Winda? 1, 5, 8, 9, sama 10. Nafis? Nafis? Iya, Pak. Menurut saya contoh itunya konstitusinya 1, 5, 8, 9, 10, Pak. Gelar? Satu, 5, Pak. 8, 9, 10, Pak. Rahmat Siti? Rahmat Siti? Imelda? Nomor 1, 5, 8, 9, 10. Dena? Nomor 1, 5,
8, 10. Yulis, Nomor 1, 5, 8, 9, 10. Mita, Dimas Sari, 1, 5, 8, 9, 10, Pak. Nur Hidayati, 1, 5, 8, 10, Pak. mau beda ya? Itu betul? Ada yang beda sama teman? Kenapa nomor 9 kamu tidak? Karena yang nomor 9 itu sekurang-kurangnya berusia 16 tahun, Pak. Seharusnya 17 tahun. Bukan pada masalah redaksinya ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, alasannya, kamu benar tapi alasannya kurang tepat ya. Bukan pada masalah itu. Luciana, Ya Pak, 1, 5, 8, 1, 5, 8 sama oke, 158. Kenapa 158? dan sama 10 Pak. Oke, silakan. Demandra. 1, 5, 8, dan 10, Pak. Apa coba alasan bukan nomor 9? Karena tidak berhubungan dengan, kan kalau konstitusi itu kan legislatif, Ya. berhubungan dengan DPR, presiden, dan lain-lainnya, Pak. Ini tidak berhubungan. Jadi alasannya bahwa yang namanya tidak semua aturan hukum itu adalah konstitusi. Jadi yang dimaksud saya itu, konstitusi itu adalah aturan yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 45. Coba ada yang beda pendapat? Betul nggak? Tadi mengerucut ke 1, 5, 8, dan 10. Ada yang berbeda pendapat? Dari pilihan tadi? Sepakat semuanya? Ada yang semuanya sependapat? 1, 5, 8, 10. Ada yang berbeda? Coba nomor 10 kira-kira betul nggak itu dalam Undang-Undang Dasar? Atau Undang-Undang Pemilu? Ini nomor 10 itu Undang-Undang Pemilu, ya Undang-Undang Dasar 45. Jadi tidak semua aturan, saya tadi tindakan pidana korupsi itu tindakan pidana ya. Tindak pidana itu undang-undang tipikor yang kemarin direvisi sempat ramai juga ditolak ya, tentang revisi undang-undang KPK. Itu bukan konstitusi, bukan pelanggaran, bukan masalah konstitusi sebenarnya. Kalau misalnya ada masalah pengkhianatan presiden misalnya ya, itu baru pelanggaran oleh presiden, oleh MPR, DPR, itu konstitusi. Jadi kalau misalnya ada permasalahan yang menyangkut ya konstitusi yang diatur dalam konstitusi kan hanya lembaga-lembaga kenegaraan ya. Jadi kalau misalnya bicara kasus, ya kasus yang dilakukan oleh para pejabat tinggi negara ya, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Tadi banyak pelanggaran, coba contoh pelanggaran konstitusi itu kiranya amat dalam sejarah Indonesia. Siapa yang melanggar konstitusi? Presiden di Indonesia.
Coba sebutkan presiden Indonesia yang pernah melanggar konstitusi, melanggar undang-undang dasar. Jadi kalau ada pertanyaan, jangan mengira-ngira kan gitu kan. Jadi kalau normatif misalnya tidak berjalan ya. Karena kalau misalnya bagaimana jika fungsi tujuan negara tidak berjalan sesuai dengan yang ditetapkan, harusnya berarti kan tidak ada hal yang dilanggar. Siapa yang melanggar gitu kan? Kalau kasusnya jelas kan kita bisa langsung mendiagnosis gitu kan. Kenapa bisa melakukan hal itu? Kenapa presiden bisa melanggar itu? Apa alasannya? Apa pada faktornya? Karena begini mungkin logikanya ya. Jangankan orang melanggar, yang tidak melanggar, banyak presiden yang tidak melanggar konstitusi ya. Tapi kan banyak juga kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat, dengan kepentingan rakyat. Dia tidak melanggar konstitusi. Mungkin Pak Jokowi selama periode kedua ini menjelang berakhir periode kedua, dia tidak terbukti melanggar konstitusi. Sesuai konstitusi, tapi bisa jadi banyak kebijakannya yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat, kan? Banyak saya kira, gitu kan? Tapi tidak dianggap melanggar konstitusi. Atau bisa jadi ya, ada seorang presiden yang untuk kepentingan rakyat, gitu kan? Tapi dianggap melanggar konstitusi. Sampai dia jatuh dari kekuasaannya. Coba lihat sejarah-sejarah presiden di Indonesia. Soekarno itu bagaimana nasibnya ya setelah dia berakhir dengan masa kekuasaannya. Soeharto, Habibie, Gus Dur, ini kan sudah saya uraikan juga di mata kuliah sebelumnya ya. Coba saya mau minta dulu sebelum saya menguraikan contoh presiden yang melanggar konstitusi. Siapa? Dan apa yang dilanggarnya? Jokowi. Jokowi sekarang masih menjabat ya. Soekarno Pak kalau nggak salah. Saya tidak minta kalau nggak salah. Coba Anda browsing aja ya. Kalau saya bertanya, karena juga bekal bagi kelompok berikutnya ya. Jadi kalau Anda mau hidup dalam perkuliahan, saya minta hal-hal yang nampak gitu, tidak spekulatif gitu ya. Boleh kita mendiskusikan hal yang normatif tadi ya. Bagaimana fungsi tujuan konstitusi kan? Tadi bagaimana seandainya jika ada tiga fungsi konstitusi, kemudian bagaimana diaturnya. Tapi coba ke hal-hal yang berupa kasus ya gitu ya. Biar bisa gampang kita bongkar. Kenapa di Indonesia kok bisa seperti ini? Karena ini masih dalam tahapan dasar ya, materi-materi dasar. Kalau nanti ke depannya kan di bab demokrasi, di hukum, HAM itu kita bisa mengkaji masalah teroris, masalah pengadilan yang misalnya yang dialami oleh Habib Rizik itu kan bisa Anda bongkar dalam bab hukum nanti kan ya. Dan juga para korban kilometer 650 nanti di bab HAM gali itu bisa menyimpulkan pemerintah menyimpulkan tidak ada pelanggaran HAM dari kasus tewasnya 6 laskar FPI misalnya. Menurut mereka kan seperti itu. Menurut Komnas HAM lagi itu kan ya. Menurut Komnas HAM orang dibunuh di jalan tol oleh polisi dianggap tidak melanggar HAM. Itu yang terbunuh lah yang dianggap melakukan tindakan hukum katanya. Jadi kan Anda bisa berspekulasi, bisa menganalisis, bisa berpendapat misalnya. Coba, ada yang bisa berpendapat? Tadi, satu-satu aja yang paling fenomenal dalam sejarah Indonesia. Yang nyata-nyata jelas dalam buku-buku sejarah pun dikatakan bahwa seseorang itu telah banyak melakukan pelanggaran konstitusi selama berkuasa.
Siapa? Itu kan saya harapkan muncul di pertanyaan, di diskusi sebenarnya. Tapi saya mau bongkar aja dulu. Kalau kelas ini kan sudah selesai membuat ini kan ya, membuat videonya sudah selesai semua kelompok. Betul? Sudah, Pak. Dan semuanya juga berupa materi kan ya, yang disampaikannya. Ya, oke, saya tidak nyuruh untuk mengulang video itu, tapi untuk pengantar ya, intermezzo nanti, Anda gali sebuah masalah ya. Kalau yang Anda presentasi itu kan berupa pertanyaan yang berupa teori, silakan. Tapi ketika Anda mengawal diskusi, coba Anda misalnya yang sederhana misalnya, oh malam tadi ada seorang bupati yang menjadi tersangka. Oh kemarin ada misalnya ketahanan nasional ya, di geostrategi, ternyata ada ancaman nih, ternyata bulan ini teroris mulai berulang lagi gitu kan. Di Makassar, terus di Mabes Polri, itu kan hal-hal yang harusnya menjadi bahasan gitu ya, sesuai dengan tema. Ya. Kalau nanti misalnya bab hukum, bab penegakan hukum, sejauh mana nih perkembangan misalnya sidang Habib Rizik nanti sampai bulan nanti kan gitu. Kalau mau membahas itu. Terus juga yang bab HAM-nya, bagaimana nih perkembangan kasus 6 laskar FPI gitu misalnya, perkembangannya, atau kasus HAM-HAM yang lain gitu kan. Itu yang saya harapkan adalah hal-hal yang seperti itu. Banyak saya kira ya, karena setiap hari itu berita-beritaan selalu memuat hal-hal yang sesuai dengan tema-tema kuliah kita sebenarnya. Tinggal kita mau nggak menggali hal-hal itu. Coba siapa presiden yang melanggar konstitusi? Siapa presiden yang melanggar konstitusi? Ini di buku SMA juga ada, pelajaran SMA juga ya. Dalam sejarah SMA-nya ada. Soekarno bukan, Pak? Saya minta Anda berpendapat ya, dengan kalau saya bertanya seperti ini, bukan Pak, ini kan Anda nggak yakin, saya minta yang yakin gitu. Bukan masalah yakin sih, Anda percaya diri aja gitu ya. Percaya diri Anda ngomong, Pak, di masa pemerintahan itu pernah terjadi bla 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 gitu kan. Yang nanya Anda malah balik tanya gitu. Karena kan ini bukan tanya jawab ya, bukan kuis. Kita dalam diskusi sekali lagi. Ya Pak, izin menjawab. Silahkan. Itu terjadi di era kepemimpinan Presiden Soekarno, tepatnya tahun 1959. Jadi waktu itu Soekarno mengeluarkan dekret presiden untuk menghapus konstituante hasil pemilu dan memberlakukan undang-undang dasar. Tapi itu juga untuk menyelamatkan rakyat gitu, Pak. Terus ada info lain? Betul untuk menyelamatkan rakyat. Kemudian setelah itu bagaimana Soekarno? Coba yang lain ya, Pak. Terima kasih Gina. Ada yang bisa mau menambahkan? Berarti ada pelanggaran ya. Pernah ada pelanggaran. Selain pernah dilanggar, coba. Pertanyaan berikutnya, selain pernah dilanggar, konstitusi di Indonesia pernah dibagaimanakan? Katakanlah Undang-Undang Dasar 45 ya, yang tertulisnya kan dilanggar nih ya, banyak pelanggaran oleh Soekarno. Selain pernah dilanggar, pernah terjadi hal apa? Coba Anda baca sambil baca bukunya tentang perkembangan konstitusi di Indonesia. Benar nggak di Indonesia itu hanya Undang-Undang 45 konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia?
saya kan meminta setiap kelompok minimal wajib bertanya ya. Ini kan sudah diupload beberapa minggu lalu, tapi hanya ada 3 pertanyaan. Karena minimal kalau ada 9 kelompok berarti 8 pertanyaan setiap materi itu. Coba selain Undang-Undang 45 pernah ada apa saja di Indonesia yang pernah berlaku di Indonesia? Baca bukunya, buka bukunya. Atau Undang-Undang 45 pernah dibagaimanain di Indonesia? Selain dilanggar, itu dilanggar ya. Pernah diganti, Pak. Nah diganti, terus setelah yang diganti? Di amandemen. Amandemen. Coba yang diganti, bagaimana proses pergantiannya? Apa saja? Pernah ada apa saja? Diganti jadi konstitusi RIS berlaku pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, terus diganti lagi ke UUDS 1950 berlaku pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, terus UUD 1945-nya berlaku kembali dari tanggal 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober tahun 1999. Terus diganti jadi UUD hasil amandemen berlaku mulai 19 Oktober tahun 1999 hingga saat ini. Jadi jangankan langgar ya, diganti saja pernah. Lupa menjadi Undang-Undang Dasar RIS, menjadi Undang-Undang Dasar 50. Bahkan dikembalikan lagi ke Undang-Undang Dasar 45 oleh Soekarno ya, yang disebut sebagai, walaupun itu dengan pelanggaran konstitusi kan, tapi kan demi kemakmuran, demi keamanan rakyat saat itu ya, di tahun 59.
Sehingga ya tidak dijalankan oleh Soekarno. Gitu. Ada undang-undang dasar tapi tidak berjalan. Kemudian mulai dijalankan oleh Soeharto. Kan salah satu fungsi konstitusi itu adalah untuk membatasi apa? Membatasi apa? Salah satu fungsi konstitusi untuk apa? Untuk membatasi kekuasaan. Nah, kita lihat ini yang sekarang ya. Ini yang dulu ya. Ini sebenarnya yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Jadi berbicara masalah ini. Lembaga negara sebelum dan setelah amandemen. Dulu memang kita dari tahun 45 gitu ya. Selain diselingi oleh RIS dan UUDS sampai tahun 99 kita menggunakan hal yang ini nih. Jadi ada lembaga tertinggi negara, presiden, MPR, gitu. Sedangkan dengan sebagai ya mandataris DPR ya, adalah yang mengubah yang lembaga tertinggi yang bisa mengubah membentuk undang-undang dasar ya. Maka juga yang memilih presiden dan wakil presiden ini MPR. Kalau dulu ya yang asli itu tidak ada pemilihan umum langsung. Ini sangat besar peran MPR. Tetapi saat itu Soekarno bisa mengembalikan Undang-Undang Dasar 45, bisa membubarkan MPR. Karena kan dia di bawah ini kedudukannya. Itu kan pelanggaran, itu kan seperti itu pelanggaran. Sampai dia diangkat oleh MPRS saat itu menjadi presiden seumur hidup. Karena kan dalam Undang-Undang Dasarnya dibatasi kekuasaan, tapi ini menjadi seumur hidup. Setelah dekret itu bahkan ya. Jadi kalau kita bicara kuncinya adalah batasan kekuasaan, berarti ini ternyata ya sudah jelas dilanggar, gitu kan? Karena tadi batasi. Soeharto juga yang setelah Orde Lama di zaman Orde Baru juga sama menggunakan Undang-Undang Dasar yang ini. Tapi kalau patokannya adalah batasan kekuasaan, ya sekali lagi, kalau patokannya adalah batasan kekuasaan, berapa tahun Pak Harto berkuasa? Orde Baru berapa tahun berkuasa? Orde Baru? Soeharto menjadi presiden berapa tahun? Lebih lama Pak Soeharto, lebih lama Pak Soekarno menjadi presiden? Ya? Lebih lama Pak Soeharto, lebih lama Pak Soekarno? Pak Soekarno. Oke, minggu depan Soeharto, Pak. Minggu depan kelompok 3. Minggu depan masih kelompok 3 tentang negara ya. Apa ya? Oke, kita lanjut minggu depan aja ya. Kita lanjut minggu depan. Anda pelajari lagi mengenai sejarah, mengenai hal-hal yang tadi saya tanyakan ya. Kalau bisa ke negara itu sangat berkaitan ya, negara dan konstitusi. Kalau dulu memang di satu babkan. Jadi hal-hal yang tadi saya bicarakan mengenai
jabatan presiden, ya, mengenai masa jabatan presiden, mengenai undang-undang dasar. Bagaimana coba Anda analisis aja ya di bab negara, selain bertanya mengenai teori-teori negara, coba Anda biar bisa membantu pemahaman materi-materi karena saya dari pertanyaan pun nggak ada gitu kan, masalah amandemen, kenapa di amandemen, apa dampaknya gitu. Saya meminta supaya di situ ya gitu. Kalau Anda bertanya ya saya mungkin akan menjelaskan hal-hal itu. Ya. Tolong di bab-bab negara yang saya harapkan dari pertanyaan maupun dari intermezzo di kelompok 3 itu untuk mengkaji masalah yang tadi ya saya berkaitan tadi ya dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia ya, dari sejarah dari era pemerintahan biar nanti bisa lebih paham lagi ya. Oke, itu dulu ya mungkin karena ini di hari libur, saya mohon maaf minta waktu di hari libur karena kalau terlalu sering libur di hari Jumat ya kita tidak kuliah. Saya khawatir juga ya kalau dengan Anda, dengan kelas Anda. Maka kita tinggal 2 pertemuan lagi ya, untuk TS bahwa warga negara. Oke, paling tidak ya itu dulu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila mengganggu dan kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.